Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali mengkaji sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Disebutkan di sini oleh sang penulis, hiyal qismu tsani min sunanil yaumiyah, itu adalah bagian kedua dari sunnah-sunnah keseharian. Wa hadzal naw' min sunan bab wasi'. Dan yang kedua ini sebenarnya babnya itu sangat luas. Tapi beliau tidak bisa datangkan semua. Kalau didatangkan semua bukunya tidak setipis ini ya. Bisa berjilid-jilid. Wa huwa katsir, sangat banyak. Wa minhu ma yukhtalafu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas wal amakin wal awqat. Dan di dalamnya juga masalah sunnah ini berbeda-beda tergantung sama orangnya, tergantung sama keadaannya, tergantung sama tempatnya, tergantung sama waktunya. Bisa berbeda-beda. Wa sa'uridu jahidan as-sunan allati tatakarrar fil yawm wal lailati sa'ilan Allah Ta'ala at-taufiq, atau sa'ilan Allah Ta'ala at-taufiq was-sadad. Tapi di sini saya mencoba untuk mendatangkan apa-apa yang terjadi berulang kali, sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan kelihatan sering. Bukan sunnah-sunnah yang nyempil-nyempil yang tidak ketahuan di mana, enggak. Tapi yang ini berulang dalam kesehariannya Rasulullah, beliau mencoba untuk mengumpulkannya. Kita makan, para jamaah sekalian, makan itu adalah bagian dari hidup kita. Tak mungkin kita bisa hidup tanpa kita itu makan. Ya, tidak ada orang hidup yang tidak makan. Itu pun kata para dokter juga, orang kalau mau hidup, kalau makannya itu aja, satu jenis dari makanan, susah dia mau hidup. Nasi aja, tidak usah lauk yang lain. Sebentar orangnya mati. Sakit ini, sakit itu, dan yang seterusnya. Jadi makan ini adalah bagian dari hidup kita. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, walam adau sunan ta'ami dhimna sunan al-mawqutah. Aku tidak meletakkan sunnah ini di sunnah-sunnah yang ada waktunya. Kenapa? Li'anna al-akla wasyurba qad yakunu 'aridan lil insan fi ayyi waqt. Karena makan dan minum itu bisa datang kepada seseorang di waktu yang tidak dia kira. Lagi jalan, dia ngerasa haus, berhenti beli air, dia minum. Ada restoran, lu lapar tak kuat, dia makan. Tanpa ada waktu yang mengatur itu. Fayahtaju ma'ahu tadbiqis sunan. Tapi dalam masalah makan ini ada sunnah-sunnah yang perlu dikerjakan. Ada sunnah-sunnah yang perlu sama kita direalisasikan. Wali'annal awqat al-akal wa in kana fi ghalibi waqi'ina al-yawm mawquta. Meskipun sekarang di zaman kita ini makan itu ada waktunya. Bangun tidur sarapan kita, ya kan? Hampir seluruh rakyat Indonesia bangun tidur dia sarapan. Mungkin 1-2 saja yang tidak sarapan. Di antara 100 orang yang tidak sarapan mungkin 10-90-nya sarapan kalau pagi. Habis itu makan siang, nanti isoma, istirahat, sholat, makan. Nanti ketemu lagi malam. Ada yang makan, ada yang enggak. Ana enggak makan malam, ana makan nasi. Jadi dia mau diet, ana enggak makan malam. Iya, dia makan nasi, enggak makan malam memang. Ya, jadi kalau kita makan itu ada jamnya. Meskipun di zaman sekarang makan itu ada jamnya, tapi kita harus tahu, orang-orang terdahulu kita, para salafus saleh, Nabi SAW dan para sahabatnya, dan tabi'in dan yang datang setelahnya, ya, salafnya umat ini, orang-orang terdahulunya umat ini, waktu makannya itu tidak beraturan.
Fahum la yajiduna katsiran mimma najid. Yang mereka alami dulu tidak sama seperti yang kita alami sekarang. Wal qasdu anna katsiran minhum qad la yajid fi yawmihi ma ya'kuluhu fadlan an yakuna ladaihi ta'am ya'kuluhu bi waqtin muhaddad. Jangankan makan itu ada waktunya, bahkan terkadang dalam sehari mereka itu tidak tahu mau makan apa. Tidak tahu mau makan apa, tidak punya apa-apa, miskin. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul basyariyah, manusia terbaik di atas muka bumi ini, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Nomor satu, orang yang paling dicintai oleh Allah di alam semesta ini. Dari Allah ciptakan alam semesta ini sampai hari kiamat, yang paling Allah cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Yadkhulu ala Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, hal indakum syai'?" Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Qultu ya Rasulullah, ma indana syai'un. Ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Fa inni shaim. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu saya puasa saja. Ini dalil sama para ulama dibahas. Ya bahwasanya kalau mau puasa sunnah itu tidak perlu niatnya dari malamnya, tidak perlu. Ya belum makan sama sekali dari melek mata, belum minum, belum makan, terus tengah-tengah dia udahlah anak niat puasa saya, ya tidak masalah. Dapat puasa sholat sunnah, hadisnya ini salah satunya yang dijadikan sandaran oleh para ulama. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Ini orang jemaah, orang tidak mampu, orang miskin. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ini majhud, ana capek, taban, apa dalam keadaan yang betul-betul menyedihkan ya. Kering, capek, tidak punya makanan, lapar, haus." Ya. Rasulullah kasihan. Fa'arsala ila ba'd nisa'ihi. Akhirnya ya, Rasulullah ngirim untuk istri-istrinya, tanya sama mereka istri-istrinya. Salah satunya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma." Kata istri yang pertama bilang, "Aku tidak punya apa-apa kecuali air. Di rumah tidak ada apa-apa, cuma ada air saja." Tsumma arsala ila ukhra. Rasulullah disuruh tanyain ke istrinya yang satu lagi. Faqalat mithlu dzalik, sama ngomongnya. Tidak punya apa-apa kecuali air. Hatta kulna kulluhunna mithlu dzalik, sampai ternyata semua istrinya Nabi ngomong hal yang sama. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma. Ya, demi Tuhan yang mengutusmu secara hak, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Faqala, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man yudhifu hadzal lailata rahimahullah." Barang siapa yang menjadikan orang ini sebagai tamunya, dijamu, Allah akan merahmati dia. Dipikir sama dia Rasulullah itu orang banyak uangnya, banyak makanannya. Ternyata Rasulullah tidak punya apa-apa. Istri-istrinya pun tidak punya apa-apa. Hatta dhayafahu rajulun minal ansar, sampai akhirnya dipanggil, ditarik sama seseorang yang orang Ansor yang mungkin mampu untuk ngasih makan dia. Ya, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan begitu juga sahabat. Jadi subhanallah jemaah, orang-orang zaman sekarang ini berpikir orang kaya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berpikir bahwasanya orang-orang yang hidupnya enak itu tidak pernah capek, banyak pegawainya, uangnya banyak. Di kepalanya orang yang lihat, wah ini orang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Amalannya apa Mas kok bisa sampai begini? Dia tidak tahu nih hadis-hadis seperti ini. Bahwasanya tidak ada urusannya cinta Allah Subhanahu wa taala sama harta, tidak ada. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali jemaah. Nabi kita orang yang paling dicintai, dan setelah itu para sahabat dan para tabi'in. Kata Rasulullah, khairun nasu qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Tidak punya makanan, miskin, sampai diceritain ini ya, yang selanjutnya ada yang pingsan saat sholat dari saking laparnya. Ya, dia pikir Allah
Kalau cinta sama orang terus orangnya dikasih harta, subhanallah. Ada jamaah orang-orang yang dia itu tidak punya apa-apa kecuali harta saja, ada. Wala amalan, wala ibadah, tidak punya semua, cuma punya harta aja. Miskin, wallahi miskin. Hartanya habis semuanya. Ada orang-orang yang tidak punya apa-apa, dia cuma punya amalan saja, wallahi beruntung. Hisabnya sebentar jemaah. Ada orang-orang yang sudah tua, banting tulang cari uang, padahal bukan buat dia, buat ahli warisnya. Dia tahu dia bakal mati. Yang susah dia, yang dihisab dia besok sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti cintanya orang tua sama anaknya. Kalau dia sadar dia nyari uang itu untuk anaknya, ya tetap harta itu ditanya dari mana sama Allah dan dipakai buat apa, ditanya sama Allah. Banting tulang dia cari harta, tidak punya amalan sama sekali, padahal dia tahu dia mau mati. Kita lihat nih para sahabat, Rasulullah saja Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, tidak ada makanan di rumahnya. Jangan tanya, tidak ada makanan, iya, tapi punya ini dan punya itu, tidak ada. Rumahnya Rasulullah tidurnya di tikar jemaah. Sampai tikarnya itu, rajutan tikarnya membekas di punggungnya Rasulullah SAW. Kayak orang kapalan kalau bisa dibilang, ya punggungnya ada bekasnya tikarnya itu. Begitu juga para sahabat. Ala ra'sihim al-Imran, Abu Bakar wa Umar, ya, yang dipimpin para sahabatnya oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lihat jemaah, gimana keadaan mereka dulu para sahabat. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Suatu hari Rasulullah SAW atau satu malam Rasulullah keluar dari rumahnya. Fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar. Ternyata saat Rasulullah keluar, Rasulullah ketemu sama Abu Bakar dan sama Umar. Jadi saat Rasulullah keluar ketemu sama Abu Bakar lagi sama Umar. Faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian di jam seperti ini? Ada yang bilang riwayatnya di siang bolong, orang pada istirahat dia keluar. Ada yang bilang malam. Katanya mereka berdua, al-ju', lapar. Ya Rasulullah. Al-ju' ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang buat kami keluar ini lapar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa ana, begitu juga aku. Walladhi nafsi biyadihi, la akhrajani alladhi akhrajakuma. Demi Tuhan, ya, yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, yang membuat aku keluar dari rumahku itu sama-sama yang buat kalian berdua keluar dari rumah kalian. Lapar. Kumu, kata Rasulullah, ayo berdiri, ikut. Faqamu ma'ahu, akhirnya bangun bersama Rasulullah SAW. Fa'ata rajulan minal Ansar, Rasulullah datang ke satu sahabat dari kalangan kaum Ansar. Panjang lebar cerita yang ternyata di situ dia sudah sampai ke rumahnya. Yang kalau tidak salah ada riwayatnya bilang Rasulullah ngetok-ngetok rumahnya orang ini tapi tidak dibukain. Rasulullah, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum kata Rasulullah. Tidak diketok-ketok 3 kali. Assalamualaikum. Tidak dibukain. Tapi Rasulullah dengar ada suara di dalam, suara orang di dalam. Tidak dibukain, Rasulullah balik badan pulang. Setelah Rasulullah balik badan, dikejar sama yang punya rumah, dibukain pintu. Ya Rasulullah dipanggil, ternyata istrinya. Dia minta maaf ya Rasulullah. Subhanallah, kita lihat juga. Perempuan ini minta maaf, jemaah bilang, ya, suami anda tidak ada di rumah. Dia minta maaf karena terlambat dibukain pintu. Karena kami mau ya Rasulullah, engkau terus salam doakan buat kami. Subhanallah. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Dan Rasulullah yang bilang ini.
3 kali assalamualaikum. Dan dibukain sama dia. Dia berharap Rasulullah doain terus. Ternyata dia tidak tahu, mungkin izin itu ya cuma 3 kali gitu. Setelah 3 kali sama Rasulullah ditinggal, baru sama dia dibukain. Kita tidak bukain karena kita ingin terus untuk ngomong seperti itu ya Rasulullah buat kita. Lalu ditanya mana suaminya, tidak ada. Suamiku lagi ngambil air di satu tempat di sana. Subhanallah, tidak lama datang suaminya para jemaah sekalian. Faja'ahum bi'idhkin fihi busrin wa tamrun wa rotabun. Ya, atau busrun wa tamrun wa rotabun. Ini datang suaminya sama suaminya dibawain ranting-ranting kurma itu yang masih baru jemaah. Ada yang masih muda, ada yang sudah setengah matang, ada yang sudah jadi kurma dibawain dikasih ke Rasulullah disuguhi itu. Katanya suaminya ini, pada hari ini tidak ada yang menerima tamu terbaik kecuali ana. Rasulullah SAW datang ke rumahnya sama 2 sahabatnya. Ditaruhin sama orang ini, dikasih kurma dan lain sebagainya, ya dikasih air. Wadzabaha lahum syah, disembelihkan buat Rasulullah dan buat sahabatnya ini kambing. Ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku ada di genggaman atau jiwaku ada di genggamannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumil qiyamah, akan ditanya besok kenikmatan ini di hari kiamat. Ini orang susah jemaah, nyari makan susah, datang ke rumahnya orang disuguhi makanan, kata Rasulullah besok sama Allah ditanya di hari kiamat. Kalian dikeluarkan sama Allah dari rumah kalian karena lapar, tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, dan kalian tidak pulang sampai kalian rasain nikmat ini. Besok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Para jamaah, ditambah lagi mereka para sahabat, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Muhammad, ya, kunna 'inda Abi Hurairah, dahulu kami duduk bersama Abu Hurairah, wa 'alaihi thawban masyaqani min kattanin fatamakhata. Ya, intinya hadis ini menceritakan bahwasanya suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kesakitan, ngerangkak di tanah sampai tersungkur antara mimbarnya Rasulullah dan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai pingsan tersungkur. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala 'unuqi. Sampai ada orang datang mendekati aku, ya, kakinya ada di sebelah lehernya Abu Hurairah gini. Pasti ini orang kenapa nih? Abu Hurairah ini kenapa? Ya. Wa yura anni majnun. Dan dipikir sama dia, aku ini gila. Jadi saking terpontang-panting di tanah seperti itu. Ya, wa ma bi min junun, tapi aku bukan gila. Ma bi illal ju, dan tidaklah aku kecuali orang yang kelaparan. Sampai terpontang-panting di tanah, jamaah dipikir gila sama orang. Jadi saking perihnya perutnya tidak tahu apa yang mau dimakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang sedikit-sedikit kita dengar an Abi Hurairah, sedikit-sedikit dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak semudah itu para jamaah sekalian mau cari makan. Dan ternyata bukan hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak dari mereka yang jatuh tersungkur saat sholat bersama Rasulullah SAW karena kelaparan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi shalah min al-khasasah. Dahulu Rasulullah SAW sholat, banyak orang-orang yang jatuh tersungkur dari berdirinya saat dia sholat itu karena sudah terlalu tidak tahu apa yang mau dimakan, tidak punya apa-apa, kelaparan. Waham ashabus suffah, dan mereka itu wahum ashabus suffah, orang-orang ashabus suffah yang tinggal di masjid, tidak punya rumah, tidak punya anak, tidak punya istri, orang hijrah dari Mekah
Tidak ada yang nampung hidupnya sama Rasulullah, disuruh tinggal di masjid. Disiapin tempat sama Rasulullah SAW. Salah satunya ada di sana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Orang yang kaya raya di Mekah nih. Hijrah ke Madinah, gabung sama Ahlus Suffah. Bajunya compang-camping, kalau tidak ada makanan dia tidak makan, kalau ada makanan dia makan. Hatta taqulul a'rab haula'il majanin, sampai orang-orang Badui yang tidak tinggal di sekitar kota Madinah itu, yang mungkin 1 kali 2 kali datang ke situ sholat bersama Rasulullah, pikir nih orang gila nih. Ya. Akhirnya saat selesai Rasulullah SAW sholat, akhirnya Rasulullah datang ke mereka. Kita lihat, Rasulullah itu bukan datang mengiming-imingi dunia sama mereka, bukan. Kita lihat apa yang diiming-imingi sama Rasulullah SAW. Oh tenang, kalau kita tenang, nanti rezeki datang kita makan sama-sama. Tidak ada, kita lihat bahasanya Rasulullah SAW. Lau ta'lamuna ma lakum indallah. Kalau kalian tahu posisi kalian, kalau kalian tahu nih kejadian ini, bagi kalian di sisi Allah ini, la ahbabtum an tasdadu faqatan wa hajatan. Kalian akan semakin ingin untuk semakin miskin dan semakin menderita. Dari saking dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu apa besok yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian alami sekarang ini, kalian akan lebih pengen lebih menderita dari sekarang. Qala Fadhalah, berkata Fadhalah radhiyallahu anhu, wa ana yawma idzin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu ada di sampingnya, aku bersama Rasulullah SAW. Saat Rasulullah ngomong kayak gitu, Rasulullah yang ngasih tahu jamaah. Kalau kalian tahu ini, kalian besok di sisi Allah kayak apa, gara-gara kesulitan ini, kalian akan semakin pengen susah hidup kalian. Ya, sebagaimana kata para ulama, ya orang-orang yang sama Allah diuji sama kemiskinan itu banyak yang lulus jamaah. Makanya saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, dia bilang, ana lihat surga paling banyak penghuninya itu orang miskin, kata Rasulullah. Terbukti bahwasanya ternyata orang miskin itu berhasil melalui cobaan kemiskinannya. Adapun yang diuji dengan kekayaan belum tentu dia berhasil dan mungkin banyak yang gagal. Untuk infak fisabilillah sulit, zakat mungkin dia tidak keluarkan, dan yang seterusnya. Ujian yang berat. Karena semakin banyak yang Allah berikan, semakin besar tanggungannya. Apapun itu. Ini kaidah dalam hidup. Semakin banyak yang Allah beri buat kita, tanggungan kita semakin banyak. Anaknya semakin banyak, tanggungannya semakin banyak. Istrinya semakin banyak, tanggungannya semakin banyak. Kerjaannya semakin banyak, zakatnya semakin banyak. Keluarin gaji semakin banyak. Tahtanya lebih tinggi di antara masyarakat, dikasih kedudukan, semakin berat tanggung jawabnya. Apapun itu yang ditambah sama Allah, jangan kita senang, karena itu akan semakin memberatkan kita. Tanggungan kita semakin besar. Dan ini kaidah. Apapun itu, masukkan ke kaidah ini. Apa yang bertambah, pasti tambahannya besar. Orang punya motor, servis motor berapa bulan sekali, cuma bayar 150.000 mungkin. Punya mobil, berapa juta servisnya? Enak dia memang, tapi servisnya besar. Keluar uangnya besar. Jadi jangan dipikir, oh fulan enak. Iya, oh enak, tanggungannya besar. Dan seterusnya seperti itu. Dan itulah para jemaah sekalian, zaman orang-orang terbaik, ya, sebaik-baik masa, ya, itu yang mereka alami. Ya, tersungkur jatuh karena kelaparan. Jangankan mau ada waktu makan, mau dimakan apa dalam sehari kadang dia tidak tahu. Sampai kadang Rasulullah diikat perutnya, Abu Bakar juga diikat perutnya sama batu supaya perutnya tidak sakit. Ya. Wa ma ba'dahu min qurunit tabi'in was-salaf mimma yadullu ala annahum la ya'kuluna illa idza wajadu. Ya, ini bukti bahwasanya mereka itu tidak makan kecuali apa yang mereka punya pada waktu itu, dapat saat itu ya mereka makan. Kalau tidak ada ya tidak makan. Walaysa lahum awqadun muhaddada fil akl. Mereka tidak punya waktu-waktu yang seperti kita sekarang untuk makan.
Li'annahum wa in haddadu rubbama la yajidun. Ya, karena mungkin mereka kalau harus kayak gitu sarapan harus, kalau enggak sarapan nanti begini dan begitu. Ya, banyak hal yang nanti dan begini dan begitu, sarapan harus. Ya, padahal enggak harus. Jadi tambah-tambahkan saja. Ya, para sahabat itu perang jamaah. Ya, kadang perang cuman dikasih 3 kurma untuk bekal. Tidak masuk akal, tapi ya itu yang terjadi. Saat lewat laut senang, kenapa? Ngelihat bisa pancing ikan makan. Ada bangkai-bangkai ikan diambil sama mereka karena bangkainya laut halal, tidak najis. Cuma 3. Dimut-emut aja kurmanya, tidak dimakan. Garuk lagi. Sampai ada riwayatnya seperti itu. Apalagi terus mereka berhayal mau makan ada waktunya, ya tidak masuk akal. Makanya ini semua yang membuat penulis ini mengeluarkan ini dari sunnah-sunnah yang ada waktunya. Karena makannya mereka dahulu tidak tergantung dengan waktu, tapi tergantung dengan adanya makan atau tidak adanya.